harus ada tindak lanjut. Loh, kok kamu masih di situ? Kan tadi saya udah kasih tugas kamu dan saya udah jelasin, saya udah arahkan. Kok masih di situ? Ditindak lanjut yang paling kali itu yang ketiga. Kenapa dia diem aja masih kayak mangkrak gitu, kayak gedung mangkrak diem aja. Ada progres. Tindak lanjut, follow up. Oh, anak ini berarti perlu didorong atau ditarik supaya gerak. Mantap nih, tugasnya udah saya kasih tahu. Udah diarahin masih dorong atau tarik. Itu juga dorong. Tindak lanjut. Gimana tindak lanjutnya? Tahu kan nomor 3 ini? Sering kita pas rapat gitu, terus ada yang dibahas perasaan ini pernah deh kita bahas tema ini. Pernah apa gitu ya bahas ini? Iya ya. Ternyata memang tema itu pernah dibahas, tapi tidak ada tindak lanjut, muncul lagi ya, atau masih ada dulu. Karena tidak ada tindak lanjut. Lakukan tindak lanjut, action, tindak lanjut. Ya kan? Ada staf kita obesitas, kita kasih instruksi, kamu diet ya. Yang kedua, tapi kalau yang ketiga dia lakukan, iya aja di depan kita. Apakah instruksi kita ke dia untuk diet ditindaklanjuti sama dia? Belum tentu. Di depan kita iya Pak, siap diet Pak. Kalau obesitas itu. Iya. Perlu mana yang ketiga melakukan tindak lanjut. Follow up. Yang keempat, akhirnya dia gerak, dia melakukan tindak lanjut. Tindak lanjut berarti kan bergerak, tindakan. Bertindak lanjut kan tidak bergerak. Yang keempat, kasih umpan balik. Umpan balik itu apa? Fit. Itu bahasa Inggrisnya. Maksudnya umpan balik itu masukan dan saran. Setelah dia melakukannya, kan kita amati benar salah, keliru apa tepat, kita kasih umpan balik ke dia. Iya, ngobrol. Terima kasih udah jalanin arahan saya. Berarti kan udah berjalan. Dari yang saya amati, kamu udah bagus di sisi ini, pertahankan. Nah kurangnya di sini, nah itu feedback kan. Jadi dia kan tahu, oh saya udah bagus di sini, kurang bagus di sini. Feedback ini cuma ada 2 jenis, positif feedback sama nggak ada negatif feedback. Positif dan korektif feedback. Negatif feedback mah itu kapok deh, horror. Itu di semeni. Positif feedback dan korektif kayak ayat seperti Allah wa annahu agna wa akna. Sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha miskin juga kan? Misalnya kaya lawan miskin, cukupi. Agna wa akna. Allah itu maha kaya dan maha mencukupi. Oh nggak miskin. Jadi positif, negatif enggak. Kalau feedback positif dan korektif, dikorek dulu apa? Korektif. Kamu kurang ini, gitu. Perlu korektif gitu. Ada gesekan gitu. Jadi gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak melakukan nomor 4, dia benar melakukan
kan nggak tahu benar salah, atau ujungnya pas penilaian nilainya kok segini nilainya. Anak buah kita merasa udah jalanin, tapi yang dijalaninnya itu tepat atau enggak kan harus dikasih. Dan orang itu kan ada blind spotnya ya, ketakutan ya. Ketika dia ngerjain kan dia tetap ada hal yang nggak bisa dilihat. Manajer itu yang bisa melihat. Feedback. Yang kelima, ketika kita kasih feedback, terus dia boleh nggak anak buah kita itu bicara? Boleh. Kasih kita kasih masukan saran terus dia bilang, iya Pak, terima kasih masukan sarannya, koreksinya. Tapi di lapangan itu saya ada kesulitan, gitu kan. Nah, nomor 5, kalau memang kita repot, benar-benar memang dia harus kita bantu. Manajemen efektif itu bantu dukung. Yang memang itu buat kita sulit, ya cerita itu selesaikan. Karena kita ya sudah memantau dia sudah menjalankan, kita kasih masukan saran, dan memang ada hal-hal yang rumit susah untuk level dia, kita bantu, kita dukung. Ini jalan efektif. Tapi nomor 5 itu bukan di awal kan. Kalau di awal, Bapak Ibu di awal langsung bantu dukung, itu namanya bukan manajer efektif. Malah itu terjebak rutinitas. Manajer tapi dari awal mengambil alih kerjaan staf. Ya kan, kok suruh kasih bantuan dukungan? Tidak di awal. Setelah 1, 2, 3, 4 dijalani, kalau di awal namanya cawe-cawe itu namanya elehan. Elehan itu ngalah, udah nggak apa-apa biar sama saya. Jadi manja dia, ya itu biar sama saya aja, saya ngerti. Kayak makan deh, asik, saya punya manajer, kerjaan saya dikerjain dia. Yes, gitu ya Pak. Bantuan dukungan itu, kalau 1, 2, 3, 4 kita jalanin, dia ada kesulitan baru dibantu, didukung. Nah yang ke-6, nyelesain masalah. Udah kita bantu dukung, karena ada masalah-masalah besar diselesaikan ya. Masalah apa? Karena kan masalah itu ada non teknis, bukan mesti teknis. Karena masalahnya itu masalah keluarga dia, ekonomi. Ya, bisa. Manajer itu sampai ke situ. Karena ngaruh masalah ekonomi dia, ngaruh betulnya. Masalah dia pasangannya, anaknya ngaruh. Muslim nanti mau masuk sekolah, nah manajer yang efektif itu ditaruh. Aduh, kesulitan bayar. Lalu aku sakit, keluarga lagi sakit, kayak gitu. Anak buah kita itu kan human, manusia, bukan robot mesin gitu. Ya, kita tahu saya mengelola orang. Orang punya pikiran, perasaan, punya fisik. Dari awal juga kita sudah menyadari bahwa akan ada muncul masalah-masalah terkait pikiran, perasaan, fisik. Itu konsekuensi kita punya anak buah berupa orang. Kecuali anak buah itu robot AI yang kami gitu, pemilihan. Kalau Bapak Ibu manajer dikasih staffnya berupa orang, tapi nggak mau ngurusin buat keorangan, yang keliru Bapak Ibu. Kita yang keliru. Iya kan, konsekuensi itu kita terima karena kita dikasih staff berupa orang. Pasti itu kita harus menyelesaikan masalah-masalah perasaan, masalah baper. Gimana yang menyelesaikan masalah ini? Masalah cemburuan, mental. Kan kalau anak jangan itu masalahnya cancer ya, cancer ya.
masalah mental health. Kalau mental health itu kan bisa terurus sama kita. Konsekuensi itu mental health ya, judul, pinjol, itu kan kena pinjol. Jadi karena itu anak buah kita tanggung jawab lah untuk gimana menyelesaikan masalah pinjolnya dia. Ini karena anak buah kita. Jangan ngebayang maksudnya pinjol berarti kita lunas. Itu yang masalah kita ini. Jadi yang dimaksud masalah di sini itu kan mesti masalah pekerjaan ansih. Sampai masalah dia. Iya, entah dia sering sakit, ya. Atau jomblo ya, Pak, ngobrol, saya mau nikah kayak maksudnya belum ada ya. Karena kalau negara tiket, ya juga gini. Gitu, dia mau nggak ada hasilnya nih, mungkin bisa dibantu Pak. Dia bayar bagaimana seorang manajer, wow. Bapaknya mungkin dong, punya atasan jomblo, punya anak buah jomblo, kemudian kita ya itu masalah teman-teman ini saya masalahnya masalah baru ini banyak masalah ini dan sesederhana itu soal kerjaan. Tapi gitu, di perusahaan atau rumah sakit kan ada support system. Jangan khawatir kita sendirian nyelesain, ada support system. Jangan banyak yang awal. Oh, dari yang awal. Yang itu susah ya. Mungkin ada ikhwan sih. Wah, sama deh. Maka ada kesamaan kita ya. Karena ikhwan. Support system. Jadi ada support system di sini. Yang hadir juga aku manajer. Enggak, perusahaan membuat support system. Ya, udah sendirian. Yang terakhir membuat laporan terakhir itu. Aktivitas kita kan dari awal bulan buat laporan bulanannya. Ya, awal tahun sampai akhir tahun bikin laporan tahunannya. Itu kan efektif. Ngapain buat laporan? Kan atasan saya seruangan sama saya. Kan dia tahu pagi sama sore saya ngapain laporin lagi. Dan seruangan sama atasannya ya. Ngapain nggak dilaporin? Orang kita saya ngapain? Tetap harus ada tertulis. Kalau atasannya diganti, gimana tuh? Terus penggantinya, kamu ngapain aja? Selama ini dia atasan baru ditanya aja atasan saya yang lama kan nggak bisa. Kalau ada laporan itu ya laporan siapa saya kirim laporannya apa yang kita kerjakan itu ditulis di dalam laporan dia diminta nggak diminta manajer itu tetap bikin laporan. Oh harusnya bikin laporan dulu semangat sekarang enggak kenapa? Ternyata laporan-laporan saya kira nggak pernah dibaca sama atasan saya. Itu urusan atasan mau baca apa? Apa ideal kita kan membuat laporan sama kayak ini. Kita mau sedekah di lampu merah. Kalau kita mikirnya terlalu overthinking atau terlalu jauh,
Nah, ini benar nggak ya uang saya jalan dipakai buat judi, buat mabuk? Jadi kasih aja urusan dipakai apa? Bukan lagi tanggung jawab kita. Pada saat dia datang ke situ kan kita tidak melihat dia lagi berjudi, lagi mabok. Bahkan kita tanya, nanti dipakai apa? Dia jawabnya buat makan bos. Ini, gitu. Ternyata dia bukan buat makan, tapi buat beli narkoba ya. Gitu. Jadi sama kayak gitu, buat laporan itu buat aja mau dibaca, dipakai, buat aja itu urusan atas yang kita ya. Sampai batu ya begini. Jadi 7 ini itu ya, misalnya itu efektif kan? Jadi manajer. Kebayang begini seharusnya manajer ya. Gitu. Kita mau belajar seperti yang Bali itu tidak ada yang salah sempurna. Saya pertama diangkat jadi manajer itu usia 25 gitu. Dikasih anak buah cuma 3 laki-laki 2 perempuan 1. Pak, saya nggak dikasih pelatihan apa saat itu, usia 25 tahun udah itu sama yang saya dikasih waktu jadi manajer, saya sibuk sama kerjaan sendiri. Ada karyawan saya perempuan itu masih tidak percaya, dia lapor ke atasan saya minta pindah. Gimana ya? Jadi yang perempuan malah yang berani ngomong, saya terus dipindahin. Ya sadar bukan ngambek sama anak buah saya yang berbuat, memang saya juga ngapa-ngapain mereka bertiga. Bingung kan, nggak dapet ilmu, nggak ada arahan. Ini memang sulit gitu. Suatu yang baru sulit, kayak naik sepeda ya. Kalau baru belajar naik sepeda, nabrak, ngubruk, tapi jatuh. Tapi karena nggak kapok, kan bisa naik sepeda. Coba berarti kapok-kapok yang trauma, nggak bisa naik sepeda. Saya nggak bisa naik sepeda. Itu ada supir di kantor nggak bisa deh. Pokoknya kendaraan roda 2 dulu nggak bisa dia. Kenapa kamu terbuka? Bang motor lain nggak bisa dia. Dia kebayangnya nggak seimbang. Kalau mobil dia bisa, dia supir. Kenapa kalau ya kan roda yang 4 ya enak. Bayangin kalau roda 2, kaki harus turun dia bang, nggak bisa dia udah berarti nggak bisa. Ini kan nggak seimbang ya. Kalau gini gimana? Udah kebayang kali ya. Kalau mobil kan, ya dulu kan. Roda yang 4 dan gini, mantap gitu ya. Gitu ya. Pertemuan perdana baru melihat, manajemen ini susah, wajar. Sesuatu yang baru biasa belajar medis, jadi manajemen. Lanjut terus sampai Desember ya. Februari saya nggak mau datang kan, bikin alasan apa? Gitu. Jadi aja sekarang bikin alasan. Terus ya, itu nanti macam ya. Dia lancar terus itu. Aha, misalnya apa? Jangan yang sudah gitu. Yang sudah kan bekerja beriman sama. Terserwani. Yang mulai dari cip. Ini cip, cap nih, gitu. Cip sini. Betul ini cip apa mana nih? Duduk di sini. Cipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aha.
Iya. Terima kasih Mas Jaya. Sebenarnya mau apa banyak hal sih yang apa yang diomongkan Coach Jaya itu pasti ada ting gitu. Ada yang ya kayak lampu ting gitu. Oh gitu. Mungkin karena pengalaman Coach Jaya sudah sangat banyak ya. Tadi itu yang paling berkesan ketika ada yang muda tadi kalau yang mana ya mau rugi untung atau impas kalau dipikir singkat ya mikirnya ini ya kita pikirnya oh mungkin impas kayaknya nggak hitung hitungannya tapi ketika lihat operasional ada ini makan tiap beli udah terus saya pikir lagi rugi kayaknya jadi itu kadang-kadang apa ya perlu dipikirkan benar tadi ketika rapat itu ada yang dari sisi mungkin saya di penunjang pelayanan itu operasional tapi kadang saya tidak berpikir HR itu gimana keuangan kemudian dari segi yang lain itu memang perlu marketing gimana seperti itu yang ahanya gitu. Terima kasih. Tidak jadi ini kita ngumpulkan sebenarnya dalam rangka mempertimbangkan ada kata timbang seorang direktur ini kan dia menimbang-nimbang setelah mendengar dari semua menimbang yang pasnya dengan keras-keras ini untuk timbang maka kita mendengar dari semua manajer kita dan semua pasti ada landasannya alasannya ada dasarnya untuk mendapatkan keputusan terbaik solusi yang tepat itu perlu solusi yang terbaik timbangkan karena kalau bapak ibu merasa busuk dan itu diketahui oleh musuh yang suka sama kita lebih gampang diprovokasi itu bahaya apalagi kita cucu pimpinan orang yang ternyata mudah diprovokasi mudah panas suhu pendek bahaya ya jadi kalau pola kerja kita mempertimbangkan betul dan seluruh manajer menghargai mereka terus kita timbangkan terus ambil keputusan untuk mengambil. Oke, selanjutnya dari Ibu ini dari sini ya. Untuk mau ngobrol curhatnya. Bahan ya? Ya, bismillah. Aha. Jadi insight yang saya dapatkan pada sesi kali ini, saya jadi melihat dan juga mengevaluasi ya. Saya akhirnya paham gitu, maksudnya seorang manajer itu harus memiliki kemampuan dan kompetensi. Ada banyak kompetensi yang harus kita miliki, termasuk kompetensi fungsi itu tadi. Dan juga kita harus memahami tugas dan tanggung jawab ya dari seorang manajer, di mana tadi saya yang paling terkesan ya bagi saya itu bahwasanya kita tuh harus memiliki ini ya kemampuan baik itu knowledge dan juga sikap dan sebagainya agar kita bisa menjadi manajer yang efektif. Bagaimana kita bisa menugaskan pekerjaan kita kepada ini ya timnya kita, kemudian bagaimana kita bisa memberikan arahan instruksi tidak lanjut umpan balik maupun dukungan seperti itu. Menjadi manajer yang efektif akhirnya cap begitu wah Adi
Tri Abi. Very good. Karena saya berkaitan dengan dagang, maka Carlos lah yang membuat bisnis saya. Khusus Carlos ini semua apa yang dipresentkan atau disampaikan dari Pak Hasan, dari coach saya, dari Pak Fatul, semua saranku dan semua saya pernah karena sampai jungkir balik dagang. Nah, jadi mungkin tadi ada istilah stupid kesukaan, mungkin saran ke beberapa kali jungkir balik dari dagang A ke B sampai sekarang adalah di Allah kasih ilham di Sambar. Mulai Sambar saya tekuni dan saya telah ini. Itu saja Mas. Terima kasih. Yang pedas ya. Jadi sambal ayamnya pedas ya. Kita lanjutkan ya. Untuk menjadi manajer hebat itu tadi manajer efektif tepat gitu. Kalau menjadi manajer hebat, Bapak Ibu jadi pembelajar lain. Dia belajar sama siapa aja, nggak mesti di kelas. Belajar, walaupun dia lebih muda, tapi dia punya ilmunya belajar pembelajar terbaik. Ya, open mind, open heart gitu. Memiliki coach atau mentor untuk belajar ke orang yang tepat. Itu udah dicontohkan kan oleh para nabi, sahabat itu ya. Ilmu itu ya ada gurunya. Ada kalau dapat dibaca sendiri, diartikan sendiri, setidaknya ada konfirmasi lah coach atau mentor. Coach atau mentor bisa orang di Alisa ada, atau dua orang Alisa, atau dua-duanya juga itu mantap. Ya, zaman now dengan teknologi, itu nggak mesti datang, bisa online, bisa zoom gitu. Jadi miliki itu coach atau mentor. Mempelajari ilmu-ilmu ada dosennya, mau ilmu agama maupun bukan. Ya ada dosen, ada gurunya, ada ustadznya. Sama ilmu manajemen, cari coach atau mentor yang kita bisa belajar mentor orang itu. Ikuti pelatihan untuk memastikan metodenya tepat. Jadi terus sampai Desember nanti, ya jadwalnya udah ada tanggalnya. Apa yang ibu atur dengan bentrok sama cara lain, dan pastikan kondisinya fit gitu. Misalnya acara kita Selasa ini, Senin jangan terlalu diporsir atau ada kegiatan luar, ya kan, lampung di sininya nanti, ya itu untuk bisa ikut pelatihan itu maksimal. Ya. Terus berlatih dan berlatih. Teori-teori itu coba terapin, kok nggak sesuai yang dikatakan di kelas. Latih jangan kapok, yang masih nggak pas. Supaya Bapak Ibu di sini jadi meningkat skill manajemen. Nah, bagaimana kita ini? Ya? Berapa banyak buku manajemen yang kita baca 6 bulan terakhir? Buku manajemen ya. Iya kan? Manajemen apa banyak kan? Kalau banyak, alhamdulillah bersyukur. Artinya dia kalau terus ngisi asupan kepikiran ya kan. Banyak sih buku, kita baca buku, cuma buku bukan manajemen. Novel manajemen.
Di dalam terus belajar manajemen kalau kayak gitu ya. Belajar manajemen dari film bisa. Terus YouTube mantap nih. Itu ada komik Jepang tentang manajemen juga ada. Jadi dia dalam gambar macam-macam gitu. Ya, berapa banyak pelatihan nanti seminar yang diikuti 2 tahun terakhir? Sering, Masya Allah, itu sini kan, itu bagus. Itu kan gini kan, ya nggak pernah ada. Jangankan 6 bulan terakhir, udah 2 tahun saya malah baca buku. Sibuk kerja. Oke. Semenjak kapan? Semenjak saya nikah. Oh, itu repot banget tuh. Terus pelatihan, waduh sama tuh. Diundang sih, nggak tahu. Yang ketiga, berapa jam dalam sehari Anda membaca, belajar, berlatih untuk meningkatkan KSA? KSA itu apa? Berapa jam sehari? Sejam, 2 jam? Kan kita punya KSA. Kalau misalnya Dr. Sarwani manajer marketing, meningkatkan KSA di kompetensi marketingnya itu kan sehari berapa jam, apa tuh di keuangan gitu kan, musik, dan tekanan sebenarnya itu ada hal-hal baru di dunia keuangan, HR gitu, ada tren-tren baru di Yamek. Nyambung ya antara amanah, tanggung jawab, tugas, beban kita dengan kita memperkuat otot-otot kompetensi kita itu nyambung. Ya kan? Bapak Ibu perlu memperkuat otot-otot kompetensi. Kalau otot-otot kompetensi kuat, dibebani tanggung jawab manajemen ya kuat. Kalau nggak terlatih, ya berat, bisa sakit. Tuh, kalau di kereta itu suka apa yang bantu kita ngangkat koper gitu? Porter. Kenapa porter itu kuat ngangkat koper banyak itu? Karena dia melatih otot-otot ototnya kan gitu. Kita yang nggak melatih satu aja udah sakit. Nah, kalau kita manajer, otot-otot kompetensi manajer itu latih. Jadi yang awalnya sakit, kalau dalam sering terlatih, ngadepin masalah kayak tadi yang biasa ya. Ada terlatih. Yang sampai nggak selaras antara amanah dengan yang regulasi nggak pernah. Jadi manajer sini tapi baca-bacaan bukunya, baca-bacaan gitu. Bukan kayak orang kesurupan ya. Suruh baca-bacaannya yang nyambung gitu. Iya kan? Nah sekarang Bapak Ibu perlu membuat ini komitmen, ya. Komitmen untuk menjadi manajer hebat. Masing-masing tuliskan apa komitmennya. Untuk menjadi manajer hebat saya punya komitmen apa? Minimal 2 komitmennya. Yang itu akan dijalankan sepanjang tahun ini. Ini pertemuan perdana, saya minta komitmen dari Pak Ibu. Tapi komitmen itu bukan dari saya. Tapi yang memang Bapak Ibu tulis sendiri, tidak ada yang maksa harus komitmennya apa. Kesadaran Bapak Ibu tulis, baik komitmen mulai besok atau mulai pekan depan, ya saya berkomitmen untuk membaca buku manajemen, begitu. Terus saya berkomitmen untuk membaca modul-modul IMS setelah latihan.
Saya komitmen untuk menerapkan materi EMS. Itu komitmen saya. Saya komitmen untuk hadir, ya, utuh selama EMS ini saya hadir selama 11 kali. Betul sih. Ramadan libur, Ramadan 11 kali. Saya hadir dalam kondisi fit and fresh. Komitmen. Itu sebenarnya komitmennya. Saya komitmen untuk mengadakan rapat manajemen. Silakan Pak. Ini nulisnya di mana ya? Pertanyaan juga terus gimana ini? Di kertas atau ada link atau Di kertas saja nih tersedia. Karena nanti harus disampaikan langsung di sini. Kan tulis dulu. Nanti ke depan. Ya, saya kemudian saya benar-benar untuk bertanya setiap kali pelatihan. Maksudnya gini ya. Gini. Semua kan sampai sebelum jam 4 lah beres. Karena setelah ini materinya udah habis. Tuh, materi udah habis. Masalahnya ini baru jam 3 kurang tuh materi udah habis. Karena memang disetting untuk nulis komitmen dan sampaikan di depan satu persatu. Nanti direkam biar diingat. Komitmennya hari Selasa 20 Januari ya. 21 Januari. Nanti direkam ya. Tapi majunya bukan satu lawan satu, menyampaikannya satu persatu, tapi sekali maju itu perlu bagian. Tetap ini. Oh iya, bang. boleh bertanya? Bukannya. Ini kalau sambil nulis komitmen ya, khusus pada komitmen dulu, insya Allah yang unik banget ini. Atau di jadi kebenaran. Ya, terima kasih atas waktunya. Kalau di ini kan selalu dikontekstualkan dengan bidang masing-masing tadi. Jadi dari kacamata saya sih perawat. Di perawat itu ada namanya PM. PM itu perawat manager. Jadi ada 4 level. PM1, PM2, PM3 dan PM4. Dan secara nasional itu belum ada portofolio seperti apa PM itu dari masing-masing level. Kalau dalam konteks rumah sakitan, saya sudah cari di berbagai literasi itu belum dapat. Nah, apakah coach memungkinkan bagi pengetahuan manajerial di sebuah rumah sakit itu menjadi beberapa level seperti tadi level FNN, MM, dan PM, sehingga saya menggambarkan masing-masing level itu punya standar kompetensi manajemen gitu. Sehingga ini level MM, level FRM, kamu harus punya level pengetahuan seperti ini. Kemudian dilatih lah sesuai dengan levelnya. Nah, kemudian MM dan PM. Nah, itu dalam konteks manajemen yang tadi dijelaskan, saya masih terganjal di kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Nah, apakah itu bagian dari untuk apa ya? Kira-kira bisa nggak di leveling? Pertanyaannya, bisa nggak leveling? Kemudian sampai sejauh mana levelingnya? Dan kalau konteks rumah sakitan atau dalam konteks perawatan, kira-kira materi IMS ini sampai nanti selesai diramu gitu menjadi sebuah buku bagaimana? Terima kasih Mas.
Insya Allah kalau leveling bisa, semua bisa di leveling. Kompetensi itu bisa kita buat leveling. Materinya nanti insya Allah ada di Maret ya, April. Nanti ada tentang standar kompetensi untuk kita bahas. Dari situ. Nanti kita bikin. Ini kan prosesnya tetap identifikasi, analisis, sesuatu. Kita tetap mengacu ke KSA. Pembagian ini misalnya PM 1 knowledge itu apa, PM 2 jadi nah kalau materi modul ini Bapak mau jadi buku silakan. Beberapa peserta itu terutama ya yang saya perhatikan ya generasi kayak saya lah gitu ya, jadi di print gitu, di print terus di apa hard cover dijilid, jadi dia lebih enak bacanya dibanding buka di HP gitu. Malah bagus ini sama dia jadi print. Kalau sampai jadi buku bisa bikin kata-kata sendiri ya. Kayaknya tergantung orientasi kita ke depan mau jadi penulis atau gimana gitu. Tapi kalau terkait kondisi kita kerja di sini itu nggak efektif penulis gitu. Kalau yang menguasai MS-nya, ya kita print aja, print out aja. Karena kalau Bapak Ibu mau kita berulang itu silakan. Namanya right to copy. Gak usah pakai copyright, silakan di copy. Oke, masih bisa 4 menit lagi ya, komitmen. Nanti pembagiannya gimana? Kalau pada kalian entrepreneur, tentu saja ini adalah seperti yang disampaikan tadi ya, harga dari sebuah belajar berbisnis gitu. Pasti selalu untung karena di situ ada ilmu yang didapat. Tapi mari kita buktikan dengan teori akuntansi. Ya, sama-sama Franky ini. Dia kan akuntansi, saya kan manajemen ya. Kita coba jurnal gitu ya, kita coba jurnal. Pak Franky mah gimana saya? Ayo Pak Franky, maju. Oke, kita mulai analisis ya. Yang pertama ada uang $200 ya. Itu kan Buame maju yuk, kumpling ya. kas pada modal ya. Oke, jadi kita kenal dulu Pak Franky satu-satu. Jadi posisi di dapat dan kredit ya, Pak Franky ya. 200 itu yang muncul apa transaksinya? Kredit. 200 tuh di debitnya berapa, di kreditnya berapa, itu akunnya apa namanya? Itu katakanlah ya, kas pada HPP lah ya, modal ya, HPP lah, 200. Kemudian ada transaksi penjualan ya betul ya, itu sebesar 300. Oke, jadi itu namanya kas pada pendapatan ya. Oke. Jadi P-nya itu 300 itu satu tuh ya, P-nya. Karena kita tuh sebetulnya untuk mengatakan untung itu kan P dikurangi HPP atau biaya gitu. Oke, selanjutnya orangnya dibalikkan kemudian 500 katanya. Kata si Pak itu dari mana 300? Maka kita anggap kas pada utang ya, 300. Asal. Kas pada utang 200. Sorry 200. Sekarang mau beli 500 ya. Oke.
karena sudah cashnya 300, 200, 500, kita bisa beli lagi ya. Berarti kita beli lagi sebesar 500. Kita coba lagi tuh 500. Kasnya keluar, kasnya dikredit 500. Yang di debitnya adalah modal HPP ya gitu ya. Masih dulu dokter bagus. Pengajuan. Ya, jadi sebetulnya modal HPP-nya ini, ini 200 ya. Sama ini 500 itu HPP nih. Ini biaya kita nih ya. Nah, baru terakhir dijual lah. Ya kan dijual 600. berapa jualnya? 600. Ya, 600 tuh. Kas ada HPP pada kas ya. Pendapatan. 600 ya. Oke, jadi kita lihat penjualannya kalau misalkan ini ya 300 sama 600 berapa? 900. HPP-nya 200 dan 500 berapa? 700. Jadi untuk mengatakan ini untung atau rugi adalah pendapatan dikurangi HPP atau biaya. Jadi 900 dikurangi 700, jadi berapa untungnya? 200. 200. Ini kalau menurut teori akuntansi yang kalau nggak salah. Karena teorinya itu yang lain itu masih baca gitu. Artinya kayak 300 ini itu kita itu utang gitu, minjem nanti harus dicicil dan itu bukan biaya. Itu bukan biaya, utang nanti. Dari keuntungan nanti itu kita utang nyicil kayak kita aja kan nyicil gitu kan. Jadi gitu menurut pandangan kami dari tim keluarga. Durasi. Untung kan Untung berapa? pendapatannya kan 600 ditambah berapa? 300, 900. Jadi kita jualan 900. Si Carlos ini jualannya 900. Ya. Kemudian modalnya pertama 700. 300, yang kedua 500. Oh ini. Ya, jadi gitu ya. Ya. 700 jadi modalnya. Itu Pak. Yang pertama dari unit keuangan dulu, Bu Amel silakan. Komitmen saya berkomitmen untuk lebih efisiensi. Sebagai penjaga gawang, jadi saya nggak mau keuangan kita sampai kebobolan. Udah. Siapa nih? Jadi efektif dan efisiensi di semua lini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Riki silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komitmen saya untuk KSK kompetensi dan attitude. Itu selama ini saya tetap menjalani yang sudah lakukan sampai sekarang, ya ikut webinar. Biasanya ada yang tradisional. Terus saya ikuti channel YouTube. Contohnya Rehan Kasali. Itu mesti tetap saya jalankan sampai sekarang. Insyaallah mudah-mudahan kemudian bisa saya terapkan. Baik, kalau dari saya satu aja ya, tapi banyak hitungan. Satu aja. Disiplin. Kalau saya disiplin. Untuk di MS ini saya disiplin, akan datang tepat waktu, dan tadi juga tepat waktu sedang. Dan tidak akan membawa alat kerja seperti laptop, sehingga saya akan fokus. Itu di sini ya. Di sini.
Kemudian kalau disiplin di pekerjaan itu saya akan disiplin menjaga anggaran. Disiplin menjaga anggaran ini bukan sekedar efisiensi, tapi rasa keadilan mendistribusikan ke masing-masing departemen sesuai anggarannya. Jadi tidak boleh ada yang ingin buatnya disiplin. Dan saya juga akan disiplin membersamai teman-teman di keuangan, khususnya makanya kan saya setiap pagi itu selalu foto bersama ya Bu ya. Karena saya ingin di sini membersamai teman-teman bersama. Nah, insya Allah nanti belum ngaji aja. Mungkin itu saja dari saya dan dari keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo foto satu. Keuangan, Masya Allah. Komitmen ini komitmen kita sebagai manajer hebat. Jadi kayak Bu Amel nanti dibuat lagi. Maksudnya ini kan tugas ya. Saya di keuangan, Bu Amel. Saya akan efisien efektif. Nah, supaya Ibu kompeten untuk melakukan itu, Ibu komitmennya apa? Jadi memang udah tugasnya Ibu ya. Saya komitmen untuk kayak tadi Pak Franky, saya ikut webinar gratis keuangan, dapat ilmu tapi tidak terlalu banyak uang gitu ya. Saya ikut webinar gratis. Yang kedua saya akan channel itu kayak gitu. Kalau saya akan efektif efisien lebih, jadi itu memang tugas kita supaya bisa menjalankan itu. Bapak Ibu itu komitmen apa gitu, belajar apa begitu komitmen maksudnya. Jadi nanti yang selanjutnya jangan menjaga ngomong komitmen terkait tugasnya. Yang Pak Fatur itu Pak Fatur bisa, saya komitmen untuk disiplin hadir ke Pak Fatur di sini. Oke, ya. Saya disiplin untuk membersamai teman-teman, dan komitmen ini yang berlaku ke diri kita bukan ke orang lain. Saya komitmen untuk menyuruh anak buah saya gini-gini. Nah itu buat orang. Komitmen untuk yang akan kita jalanin bukan yang orang lain jalanin. Jadi yang ikut webinar kan apa yang bukan nyuruh orang ya. Yang disiplin kan kesini gitu ya. Nanti mau ambilnya bikin lagi komitmennya ya. Saya komitmen untuk efisien efektif. Memang tugasnya manajer. Untuk menjadi manajer yang bisa efektif efisien, Ibu berkomitmen apa? Nah itu ya. Yang lain nanti setelah penetasan ada kemungkinan sih kita lewat jam 4. Komitmen ya, komitmen kan ya. Nah, komitmen kita mau diarahkan kemana? Komitmen selesai jam 4 sesuai undangan, apa komitmen untuk menyampaikan komitmen sampai selesai semua tersampaikan, apa komitmennya? Gitu ya. Oke gitu. Kita itu kan pertimbangan. Mana baiknya? Kalau semuanya nyampein komitmennya di sini, semuanya juga kemungkinan lebih dari tempat. Nah itu kan begitu lah tiba-tiba. Kalau kita komitmen selesai jam 4, ada yang enggak menyampaikan di depan. Timbang-timbang kita beri dulu sambil mempertimbangkan. Beri dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai 2 ini ngapain ini? Kalau boleh semuanya kita beri dulu 15 menit cukup ya?
Cukup? Oh, toiletnya nanti ya sudah kalau gitu jam 15.30 ya. 15.30 dari sini lagi ya, kurang lebih ada 20 menit. Monggo, silakan selamat istirahat. Ayo bang. Oh,